Halo, selamat malam semuanya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas di teman-teman? Mungkin bisa Jelas. chat. Oh, jelas. Oke. Sambil menunggu ya, teman-teman ya. Selamat datang semuanya. Selamat malam teman-teman yang hadir secara online di kelas Tanya Dominesia kali ini. Oke, masih ada yang masih join. Tim Dominesia mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir secara online, yang sudah mendaftar acara kelas Tanya Dominesia kali ini. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Mungkin bisa drop komen nih, datang dari mana nih? Ada yang Jogja atau Jakarta? Ada yang di luar Jawa kah? Oh, ini ada yang Sukabumi juga ya? Dari namanya sih. Oke, teman-teman Surabaya. Bogor, halo Mas. Wow, Mas Hendra Pasaribu, Sumatera Utara. Wow, Sumatera Utaranya mana nih Mas? Arek Ngalam juga ada. Oh, Medan. Halo, Horas Mas. Madiun. Madiun, Jakarta. Oh, Jakarta. Nanti narasumber kita Mas Radius juga asli Jakarta. Kenapa nggak bisa ngobrol langsung mungkin nanti ya. Tetanggaan nih. Oke, mungkin sambil menunggu teman-teman yang ini masih ada lagi. Selamat datang teman-teman yang baru saja bergabung. Buat teman-teman mungkin bisa menyiapkan cemilan, minuman, atau sambil makan malam, dipersilahkan. Perkenalan dulu, nama saya Bimo Hutomo. Kali ini akan memandu jalannya acara kelas tanya dengan topik strategi terbaru meraih posisi di mesin mencari. Kemarin mungkin teman-teman ada yang eh, join Instagram live talk bersama Mas Titis. Adakah yang join kemarin? Kemarin itu di sana kami membahas tentang apa itu SEO, cara kerja SEO, dan skill dasar tentang SEO. Tapi buat teman-teman yang kemarin mungkin berhalangan datang atau tidak bisa nonton live IG-nya Dominesia, tenang aja karena hari ini dengan Mas Radius kita di kelas tanya Dominesia akan mempresentasikan berbagi ilmu tentang SEO yang lebih dalam lagi. Lalu teman-teman dipersilahkan, silahkan post keseruan acara malam ini di media sosial. Silahkan mention Dominesia supaya kami lebih semangat buat ngadain event selanjutnya. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas lebih jauh seputar dunia SEO bersama Mas Radius Arianto. Oh, oke, masih ada yang join sekitar 40. Bersama Mas Radius Arianto. Beliau adalah SEO Manager di Kaliber, sudah punya pengalaman hampir 11 tahun di dunia SEO, luar biasa sekali. Mungkin sambil menunggu, saya persilakan Mas Radius. Halo Mas Radius. Halo, halo. Halo. Apa Halo kabar Mas Mas Bimo. Radius? Kabar baik Mas, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi ada penonton yang dari Jakarta juga nih Mas. Oh, Jakartanya mana nih? Pak, aku baru pulang dari Jakarta Barat tadi. Uh, sibuk sekali Mas Radius ini. Buat buat tetapnya ini Mas, buat tetap apa namanya urusan kerjaan juga kok. Oke. Lagi sibuk apa ini Mas Radius? Halo, Mas. Urusin Oke. suaraku jelas ya? Jelas-jelas tadi sempet nge-lag sedikit. Oh, Aman sekarang? sempat nge-lag sedikit. Oh, Cengkareng, Mas. Ya, oh ada yang, Cengkareng dekat tuh sama ini, sama apa namanya tempatku tadi. Tadi aku lagi jalan-jalan ke mall di Central Park. Oh,
Bentar. Ini kalau misalkan koneksiku masih bermasalah, aku standby di satu koneksi lagi. Oke, mungkin nanti teman-teman Oke. juga bisa bantu kami untuk merimain mungkin kalau ada kendala koneksi atau suara, chat aja di komentar di kolom chat. Feel free. Oke, kembali ke pertanyaan tadi Mas Radius, lagi sibuk apa nih Mas Radius? Sibuknya masih Ah, ngurusin ngurusin SEO juga, oke. masih ngurusin SEO buat Kaliber karena kita lagi masih masifnya ekspansi untuk market di luar yang market di yang sekarang kita lagi handle sih. Oh, Jadi dan akhir tahun juga kan, udah mau akhir tahun juga. Jadi prepare untuk next tahun 2024 SEO-nya akan seperti apa. Gitu sih oke. Mas Bimo, sibuknya lebih ke situ. Itu tuh sneak peek tuh 2024 SEO-nya mau ngapain tuh. Mungkin bisa sharing insight nanti ke Mas Radius sama teman-teman yang udah hadir. Oke, buat teman-teman yang sudah hadir, nanti bisa menyimak dengan baik acara malam ini dan silahkan drop pertanyaan melalui kolom chat di bawah. Buat teman-teman yang ingin bertanya nanti bisa menuliskan nama teman-teman sesuai dengan nama yang teman-teman tulis di form pendaftaran kelas tanya Indonesia ya. Nah, kenapa? Karena nanti supaya memudahkan tim Indonesia dalam memberikan hadiah. Atau teman-teman bisa merubah nama akun Zoom-nya teman-teman sekarang sesuai dengan nama yang dipakai waktu teman-teman daftar kelas tanya Indonesia tadi atau kemarin. Jadi nanti ada saldo Indonesia sebesar 50.000 buat teman-teman yang pertanyaannya saya bacakan dan dijawab dengan Mas Radius. Jadi pastikan namanya sesuai supaya tim Indonesia nggak salah ngasih hadiah. Lumayan 50.000 buat makan teman-teman. Seperti itu buat beli kopi. Masih banyak yang join, kita tunggu. Rame ya? Rame ya. Rame ya? Wah. Alhamdulillah. Jadi Mungkin jadi oh, ini, jadi nervous saya. pengikutnya Mas Radius banyak mungkin. Oh gitu ya? Saya nggak tahu ikut saya ada nggak di sini. Oke, udah lebih 7 menit mungkin itu openingnya. Langsung saja untuk memulai sesi utama. Mungkin saya serahkan ke Mas Radius. Teman-teman suaranya Mas Radius aman juga ya teman-teman ya? Aman, jaringannya aman ya? Aman ya? Oke, kalau Oke. begitu saya serahkan ke Mas Radius. Kami persilahkan Mas Radius untuk pemaparan materinya. Baik, terima kasih Mas Bimo. Halo, selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, semoga dalam kondisi sehat walafiat. Sebelum presentasinya saya mulai, mungkin saya mau sedikit minta bantuan ke teman-teman yang udah join hari ini. Karena ini judulnya kelas, yang namanya kelas harus ada interaksi ya. Mungkin nanti di tengah-tengah saya akan minta teman-teman untuk berinteraksi dengan saya. Jadi interaksinya nggak sulit kok teman-teman, tinggalin di kolom komentar aja setiap kali saya bertanya. Nanti saya akan cek gitu ya, saya akan cek ke bagian chat kira-kira interaksinya teman-teman bisa berlangsung atau tidak. Nah, kalau misalkan nanti teman-teman mengerti, teman-teman boleh tinggalkan di kolom chat ya gitu ya, Y gitu. Kalau teman-teman paham atau teman-teman merasa sudah oke gitu kan ya, teman-teman ketikkan Y aja di chat. Tapi kalau misalkan teman-teman merasa tidak mengerti atau kurang memahami, teman-teman tinggalkan huruf T di kolom chatnya. Jadi kalau misalkan ada materinya yang nanti tidak dimengerti, akan kita coba ulas di bagian tanya jawab. Oke? Setuju ya? Kalau setuju boleh ketik Y teman-teman semua. Kalau setuju boleh ketik Y di bagian kolom komentar. Nah, ini enak. Jadi kelasnya hidup. Gitu ya. Oke, sepakat ya? Kita akan berinteraksi karena ini judulnya namanya kelas. Oke, izinkan saya untuk share screen ke teman-teman semua. Saya sudah mempersiapkan ini. Baik, sudah tampak di layar teman-teman semua? Sama? Masih ketikan Y kalau sudah tampak?
Oke, sip. Semua sudah bilang Y. Berarti sudah tampak di layar teman-teman. Oke, selamat malam teman-teman semua. Kelas kita malam hari ini akan membahas tentang strategi terbaru meraih posisi di mesin pencari. Gitu ya. Oke, sedikit coverage gitu ya. Yang akan kita bahas malam hari ini ada 3 poin penting. Yang pertama adalah perspektif mesin pencari 5 tahun depan. Terus hal-hal yang membuat sebuah website tidak bisa masuk ke halaman pertama mesin pencari, halaman hasil pencarian. Dan yang terakhir adalah strategi 2024. Karena ini udah masuk ke akhir kuartal ketiga, saya yakin teman-teman yang mungkin berprofesi sebagai SEO atau bekerja sebagai SEO di perusahaan maupun di agensi perlu untuk ambil ancang-ancang jauh dari sekarang ya, mengingat udah di akhir kuartal ketiga dan kita sudah mau masuk kuartal 4 dan tahun depan sudah masuk 2024 juga. Gitu ya. Semoga ini bisa jadi salah satu insight dan juga checklist yang bisa teman-teman lakukan untuk SEO di tempatnya teman-teman kerja sekarang. Oke, ada sedikit disclaimer gitu ya. Beberapa informasi yang akan tampil mungkin bersifat teknis. Jadi kalau misalkan teman-teman tidak mengerti, feel free untuk bertanya ya. Ataupun kalau misalkan teman-teman ngerasa wah ini terlalu rumit nih untuk saya yang masih pemula, tenang, jangan khawatir ya. Kita akan yang namanya proses itu kan nggak bisa selesai dalam 1 malam gitu ya. Jadi kita bisa mengulang pembelajaran ini atau teman-teman bebas untuk bertanya di sosial media saya, karena sering kok teman-teman yang lain juga tanya-tanya di Instagram saya untuk Mas, saya mau tahu tentang ini dong Mas, saya mau tahu tentang itu dong Mas. Feel free untuk DM saya di Instagram gitu ya. Dan yang kedua, fokus diskusi kita malam hari ini akan lebih banyak ke mesin pencari yang paling populer di Indonesia dan juga di dunia ya, yaitu Google. Kayaknya kemarin waktu di diskusi live Instagramnya Dominisi juga sempat dibahas gitu ya. Google merupakan mesin pencari pertama yang digunakan oleh 80% pengguna internet di dunia ya, 80 atau 90% pengguna internet di dunia. Jadi bayangin ya, 80% orang di dunia menggunakan Google untuk mencari informasi ya, atau menggunakan Google sebagai search engine. Jadi kita akan ngebahasnya fokus di Google. Jadi kalau nanti ada yang nanya, Mas, kalau misalkan selain Google gimana? Itu akan saya coba bantu jawab gitu ya. Karena to be honest, selama di Kaliber saya juga tidak hanya mengoptimasikan mesin pencari ke Google saja, tapi juga ke Yahoo, Bing, Yandex, DuckDuckGo, dan segala macam. Ya, jadi feel free untuk bertanya untuk di luar dari Google. Tapi fokus kita malam hari ini adalah ke Google. Gitu ya. Kalau teman-teman sudah mengerti, boleh saya tunggu Y-nya. Oke. Good, 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 good. Sip. Thank you. Baik. Tak kenal kata Aruf ya. Annyeonghaseyo. Nama saya Radius Arianto. Mungkin kalau teman-teman saya tanya Kaliber gitu ya, mungkin teman-teman nangkepnya itu salah satu brand perlengkapan tas gitu ya, tas perlengkapan kantor gitu kan, tas perlengkapan sekolah, tapi bukan. Kaliber ini adalah platform pencarian kerja gitu ya. Kenapa kok di situ global Mas gitu kan. Banyak yang mengira Kaliber ini hanya di Indonesia saja gitu ya. Faktanya Kaliber ini justru udah punya kantor di Filipina, originalnya dari Filipina, lalu buka cabang di Indonesia, dan tahun ini mereka buka cabang di Amerika juga. Jadi udah 3 negara nih, udah di 3 negara yang cukup besar sih ya kalau aku bilang. Dan aku menghandle semua market ini, Filipina iya, Indonesia iya, USA juga iya. Jadi aku ngerjain Kaliber untuk global gitu ya. Bahkan audiensnya sekarang udah banyak, dari India juga ada, dari Vietnam juga ada, dari Hong Kong juga ada. Jadi bisa dibilang global. Gitu. Tadi udah disebutin sama Mas Bimo juga, udah hampir 11 tahun ya, akhir tahun ini bisa dibilang udah 11 tahun. Jadi hopefully apa yang akan aku bagikan ini bisa mewakilkan apa yang udah aku kerjakan selama 11 tahun. Namun kalau teman-teman mau keep in touch, connect dengan aku, feel free untuk cek di chefrimba.com/bio. Di situ ada akun LinkedIn, ada Instagram,
ada Twitter, ada LinkedIn juga. LinkedIn tadi udah aku sebut. Ada nomor WhatsApp. Ya, feel free kalau teman-teman mau tanya lebih lanjut, teman-teman mau terkoneksi lebih banyak atau pengen berinteraksi, diskusi lebih banyak dengan aku berkaitan dengan SEO, feel free ya, nggak aku charge kok. Ya, silakan teman-teman boleh tanya. Udah banyak kok teman-teman yang lain juga nanya-nanya via Instagram tuh banyak banget. Jadi feel free, di situ udah ada kontaknya, silakan teman-teman mau koneksi yang mana. Oke. Nah, aku mau ngajak teman-teman semua untuk bermain role play ya. Jadi berpura-pura lah, gitu, berpura-pura lah. Nah, teman-teman udah nonton belum serial ini di Netflix? Udah nonton belum? Ya, udah nonton belum? Sudah? Sudah nonton belum? Belum? Ada yang belum? Tidak, belum. Oke. Jadi aku cerita sedikit tentang film ini. Film ini berjudul Monster di Netflix. Jadi film ini mengangkat kisah nyata tentang seorang disebutnya psikopat kali ya, psikopat pembunuh serial killer gitu. Jadi emang temanya thriller gitu. Jadi film ini mengangkat kisah nyata, nama tokohnya itu benar-benar Dahmer atau Jeffrey Dahmer lengkapnya. Jadi kasusnya waktu itu si Dahmer ini selama hampir 7 tahun melakukan aksi itu pembunuhan keji, tapi nggak ketahuan. Bahkan sama tetangganya pun sampai ke FBI sekalipun nggak ketebak nih dia ternyata udah ngebunuh banyak orang. Sampai akhirnya ketahuannya hanya gara-gara satu hal, ya, dia waktu itu menyembunyikan mayat dan tetangganya itu ngelihat gitu ya, ngelihat, dan akhirnya dia ketangkep dan ketahuan. Dari situ ternyata dia udah banyak membunuh, bukan hanya satu orang itu aja. Jadi dia udah ngebunuh banyak orang. Jadi ada yang mayatnya dikubur di dalam beton, ada yang disembunyiin di freezer dan segala macam gitu ya. Jadi dia benar-benar serial killer yang bisa dibilang sadis, dan selama 7 tahun aksinya itu orang nggak ada yang ngira kalau dia itu psikopat gitu ya, sampai akhirnya ketahuan lah gitu. Nah, sekarang saya minta teman-teman semua untuk berpura-pura seperti Jeffrey Dahmer ini gitu ya. Kira-kira kalau kalian sebagai tapi bukan beneran ya, bukan beneran, ini cuma berpura-pura. Kalau kalian sebagai Jeffrey Dahmer, kira-kira kalau melakukan aksi pembunuhan itu mayatnya akan kalian taruh di mana sampai nggak ketahuan? Silakan tinggalin di kolom komentar. Aku mungkin tunggu sekitar 2 menit. Silakan tinggalin di mana supaya nggak ketahuan. Monggo. Buang ke laut. Oke. Di tengah hutan. Ada lagi? Dibawa kantor polisi. Dimakan. Dikubur. Di lantai. Wah, ini jangan-jangan penontonnya psikopat semua nih ya. Ini rata-rata sarannya ekstrim-ekstrim juga nih. Tapi ini cuma contoh ya, tolong jangan ditiru. Oke? Sudah ya? Sudah ya? Oke, sudah. 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 Oke. Dah. Nggak ada yang mau nanya nih, kalau misalkan aku jadi Dahmer akan disembunyi di mana? Nggak ada nih. Ya. Oke. Nah, terima kasih sudah berinteraksi. Nah, sekarang pertanyaan, kalau misalkan aku ya yang jadi Jeffrey Dahmer, kira-kira mau aku sembunyiin di mana sih kalau misalkan aku membunuh korbannya? Kalau aku yang jadi Jeffrey Dahmer, aku akan sembunyiin di sini. Tahu ini apa? Ada yang tahu ini apa? Halaman kedua Google. Kenapa aku taruh di halaman kedua Google? Ada yang tahu kenapa? Nggak ada yang nyari. Ya, nggak ada yang nyari sampai halaman kedua Google. Orang ngelihatnya cuma halaman pertama doang. Nggak ada yang lihat halaman kedua gitu ya. Oke, jadi aku akan sembunyinya di halaman kedua Google aja. Gitu teman-teman ya. Ini sekedar intermezzo aja supaya kita nggak terlalu stres-stres amat untuk diskusi kita malam hari ini. Oke, kita akan santai ya, kita akan santai. Jadi kurang lebih diskusi kita akan seperti ini ke depannya. Oke? Oke. Nah, kenapa sih harus ada di halaman pertama? Itu kan, kalau buat teman-teman yang sudah mungkin berkecimpung atau sudah mencoba SEO, pasti teman-teman paham bahwa berada di halaman pertama mesin pencari, ya halaman hasil mesin pencarian, menurut data dari WordStream menyatakan bahwa kalau misalkan website kita muncul di halaman pertama mesin pencari seperti Google,
hampir 71%, bahkan ada yang bilang 92% traffic itu masuk ke website kita. Itu ya. Jadi bayangkan 71% dari pengguna internet yang mencari di Google, tadi kan kita udah sebutin bahwa Google itu mesin pencari terbesar pertama yang usernya itu hampir 90% ya, 80 sampai 90%. Jadi kalau 2 miliar atau 2 miliar pengguna internet aktif, bayangin 80% dari 2 miliar tersebut berapa banyak. Dan itu semua melihatnya di halaman pertama. Ya, 71% itu akan masuk ke website kita. Bayangkan keuntungannya. Itu kan ya. Nah, karena urgensi ini membuat banyak bisnis berpikir bahwa, oh ini untung sekali ya, jelas sangat untung. Ya, sangat menguntungkan untuk berada di halaman pertama. Namun, banyak yang bilang bahwa berada di halaman pertama itu rumit, serumit kata terserah. Benar apa betul? Silakan tinggalkan di kolom chat. Ya atau tidak? Tidak, Bintang bilang tidak. Ada yang bilang betul, betul, betul. Betul atau tidak? Tergantung. Oke, ya. Apakah benar sesulit memahami kata terserah? Gitu? Oh, tenang. Bercanda gitu ya, bercanda. Tidak serumit itu, teman-teman. Oke, ya, enggak serumit kata terserah kok. Nah, untuk itu, kelas malam hari ini kita akan bahas gimana cara mudahnya. Oke, yuk kita lanjut. Nah, sebelum kita bisa memenangkan persaingan untuk muncul di halaman pertama, kita harus tahu dulu proyeksi mesin pencari seperti Google 5 tahun ke depan akan seperti apa. Kok nggak tahun depan aja, Mas? Kenapa harus 5 tahun? Teknologi itu berkembangnya 5 tahun, 10 tahun. Ya sekarang kayaknya udah semakin singkat banget. Tapi kita proyeksikan saja ke rata-rata yang paling jauh, 5 tahun. Gitu ya. 5 tahun ke depan akan seperti apa sih Google? Nah, Google itu udah berubah, sayangnya teman-teman. Mungkin ada yang ngikutin update soal Google, ada yang ngikutin update soal mesin pencari, AI, dan segala macam gitu ya. Nah, tahun 2023 ini Google melakukan satu buah perombakan yang sangat besar di awal Januari 2023, di mana mereka mengumumkan bahwa mereka akan berubah dari mesin pencari menjadi mesin penjawab. Nah loh, dari mesin pencari menjadi mesin penjawab. Jadi kalau misalkan, nggak lucu ya, kalau misalkan Google ditanyain gimana cara masuk page one, atau gimana cara masuk berada di halaman pertama Google, terus Google bilang bercanda, nggak kayak gitu ya. Nah, dengan hadirnya update Lambda ini ya, Language Model for Dialog Application, ke depannya Google itu akan seperti ChatGPT. Jadi kamu tanya apa, misalkan berapa tinggi menara Eiffel? Google akan memberikan jawaban seperti layaknya ChatGPT. Tinggi menara Eiffel adalah 394 meter. Google akan memberikan jawaban seperti itu. Jadi bukan lagi halaman website. Ya, bukan lagi halaman website yang menjelaskan apa itu menara Eiffel, terus kemudian menara Eiffel ada di mana. Enggak seperti itu. Google akan langsung ngasih jawaban, tinggi menara Eiffel adalah 394 meter. Menara Eiffel berada di Paris, Prancis, dibangun oleh siapa dan segala macam. Itu semua sudah ada di halaman pertama dan bentukannya seperti ChatGPT. Gitu. Ada yang udah pernah pakai ChatGPT di sini sebelumnya? Sudah? Udah ya? Nah, kurang lebih seperti itu. 5 tahun ke depan. Dan dimulai dari sekarang. Dan ini baru dicobain di luar Indonesia. Di Indonesia belum bisa nih. Gitu ya. Tapi kalau di USA udah bisa. Kok Mas Radius tahu kalau misalkan ini udah diluncurkan di luar Indonesia? Ya karena ini adalah topik yang udah pernah saya bahas sebelumnya di channel YouTube. Ya, jadi saya dan beberapa teman itu sering banget bikin webinar seperti yang diadakan oleh Dominasia ini, tapi platformnya adalah di YouTube. Jadi kita kayak podcast lah ya, kayak podcast, dan itu udah saya bahas di channel YouTube ini. Mungkin nanti linknya boleh dibantu sama teman-teman Dominasia, atau kalau teman-teman pengen slide ini boleh banget ya, nanti akan saya share untuk slides-nya ini. Nah, cuma di video ini kita udah bahas kira-kira 5 tahun ke depan Google itu akan berubah seperti apa di video ini. Udah sangat lengkap kok. Ya, tinggal dan bahkan waktu itu kita sempat tampilkan hasil ini. Jadi sekarang
Google itu udah lagi bukan target, udah bukan lagi menggunakan keyword sebagai processing information-nya, tapi benar-benar pertanyaan. Ya, jadi udah nggak ada lagi istilahnya yang namanya short tail keyword, long tail keyword. Mulai dari sekarang itu udah nggak relevan lagi. Ya, udah nggak ada lagi istilah short tail keyword, long tail keyword. Jadi mulai dari sekarang saya perlu ingatkan kepada teman-teman semua, stop jadikan ranking keyword sebagai KPIs dan goal. Ya, jadi jangan lagi teman-teman menargetkan website saya harus muncul di halaman pertama Google kalau ada orang ngetikin jual lele. Ya, karena again, Google udah bukan memproses informasinya berdasarkan keyword, tapi berdasarkan question, pertanyaan. Karena apa? Google berubah dari mesin pencari menjadi mesin penjawab. Waduh, bahaya dong buat SEO. Apakah ini artinya SEO udah nggak relevan? Oh, tentu tidak. SEO akan tetap relevan bagi semua bisnis dan juga bagi SEO. Oleh karena itu, kita akan bahas soal ini. Ya, ketika Google menjadi mesin penjawab bukan lagi mesin pencari, Google udah menyediakan satu fitur di mana sekarang udah nggak ada lagi halaman pertama, halaman kedua, halaman ketiga, halaman keempat dengan hadirnya infinite scroll. Ya jadi udah halaman Google itu udah satu lempeng gitu aja. Kalau misalkan kita scroll ke bawah, informasinya akan terus muncul, terus muncul, terus muncul. Nah, artinya kalau misalkan orang mencari sesuatu kemudian dijawab oleh Google dan orang ngerasa nggak puas dengan jawaban yang dikasih oleh Google, mereka akan nge-scroll ke bawah. Nah, yang harus kita pastikan adalah website kita berada di situ, ya berada di urutan yang paling paling eksklusif lah, ya paling eksklusif di mana bisa kelihatan sama orang bahwa oh ini jawaban yang saya butuhkan. Ya, jadi bukan lagi bicaranya soal ranking, tapi bicaranya soal serelevan apa website saya terhadap informasi yang dicari oleh audiens. Ingat, ketika ada orang mencari dengan pertanyaan jual lele, bukan berarti dia ingin membeli lele. Bisa jadi dia ingin mencari tahu harga jual lele. Ya, oleh karena itu di halaman pertamanya Google nanti munculnya informasi yang berkaitan seperti itu. Dan informasi itu yang harus kita tangkap atau momen seperti itu yang harus kita tangkap, kita sajikan website kita di situ. Gitu. Gitu ya. Semoga kita sepakat ya. Jadi kita nggak akan ngebahas gimana caranya jadi ranking 1. Ya, kita akan nggak ngebahas gimana caranya keluar dari halaman 2 karena udah nggak ada halaman 2 lagi. Sekarang semua sama. Oke ya. Gitu ya. Sepakat? Y? Y? Y atau T? Ya atau tidak? Ya, oke, good. Kelasnya enak nih kalau kayak gini. Nah, lalu bagaimana cara agar website kita bisa berada di top result? Itu kan pertanyaannya. Oke, nah sebenarnya untuk berada di top result, Google itu udah ngasih petunjuk. Mungkin teman-teman kalau kemarin nonton juga udah diajarin tuh sama Mas Titis ya yang SEO-nya Dominesia tuh tentang guidelines. Jadi Google punya guideline, punya buku kitabnya lah ya, buku kitab persilatan SEO-nya di Google gitu. Nah, tapi kalau misalkan mau dipersingkat, ingat di halaman about.google. Di halaman about.google itu Google udah ngasih kisi-kisi gimana caranya bisa muncul di halaman pertama dan juga berada di paling atas. Ya, misinya ya Google nih ngasih kisi-kisinya adalah melalui halaman about-nya. Jadi tentang Google. Google itu punya misi untuk mengorganisasikan informasi yang ada di dunia. Ya, dan membuatnya itu bisa diakses oleh siapapun. Dan ada satu yang paling penting, useful. Ini yang biasanya dilupakan oleh orang-orang yang menerapkan strategi SEO. Ya, mereka tidak menerapkan unsur useful di dalam konten mereka, yang berakibat konten tersebut atau websitenya nggak bisa muncul di halaman pertama Google. Oke, nah supaya lebih singkat kita buat jadi 3. Ya, websitenya harus bisa diorganize, harus bisa diaksesibel, dan juga harus useful. Ingatnya itu aja, harus bisa diorganize, harus bisa diaksesibel, harus bisa useful. Oke, 3 hal ini. Simple Mas, ya, memang simple karena Google sendiri udah bilang seperti itu. Oke, nah untuk bisa mengetahui gimana agar website kita bisa diorganize, gimana website kita bisa aksesibel, gimana useful. Ingat nih, saya nggak capek-capeknya ngingetin kemarin udah dibahas dan kayaknya masih ada di feed-nya Dominesia. Silakan dibuka handphonenya,
Ya, yang belum follow Dominasia silakan di-follow. Videonya udah ada. Videonya ada di situ ya. Di situ Mas Titis menjelaskan tentang crawling, indexing, sama ranking. Oke, ya mungkin ranking ini akan kita akan kita buang gitu ya. Mungkin ranking ini akan kita buang. Yang penting performing harus kita ganti ya. Crawling, indexing, performing gitu. Oke. Nah, mungkin agak sedikit rumit, tapi kita buat lebih mudah. Nah, cara memahami cara kerjanya mesin pencari lebih mudah seperti ini. Teman-teman bayangkan berada di perpustakaan. Semua udah pernah ke perpustakaan dong? Udah pernah belum? Saya tanya dulu, udah pernah ke perpustakaan belum? Udah ya, tuh udah, oke, udah pernah dong. Nah, ketika teman-teman datang ke perpustakaan, kira-kira ya, kalau teman-teman mencari buku di perpustakaan, gimana cara teman-teman menemukan bukunya? Boleh komentar, gimana cara menemukan bukunya? Ada yang tahu? Lihat, oke, lihat komputer cari di PC. Oke, katakanlah nggak ada komputernya. Katakan nggak ada komputernya. Katakan nggak ada komputernya. Oke, ruang perpus. Ada lagi. Kategori, lihat tepi buku satu persatu, katalog perpustakaan, nomor buku, tanya admin. Oke, ini ada yang bagus nih. Tanya admin atau tanya petugas perpustakaannya. Nah, ada yang jawab juga tanya petugas perpustakaan. Oke, nah, ketika kalian tanya ke petugas perpustakaan, terus petugas perpustakaan kasih tahu ada di rak sekian, kategori sekian. Nah, kalian datang ke rak tersebut, bukunya nggak ada. Bukunya nggak ada nih. Itu kan ya. Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Protes, pulang, lapor. Ini benar-benar psikopat semua. Jangan langsung marah aja ini. Oke, ya. Nah, biasanya kalau misalkan nggak ketemu kan kalian balik lagi ke depan, kalian tanya nggak ketemu nih Pak, Bu, bukunya nggak ketemu Mbak, Mas, bukunya nggak ketemu gitu kan ya. Lalu ketika kalian lapor bukunya nggak ketemu, kalian dikasih rekomendasi buku pengganti. Kira-kira kalian ambil nggak? Ini kan kalian kalian nggak nemu, tapi kalian dikasih rekomendasi diambil nggak? Lihat dulu. Terus tergantung, lihat dulu, cek dulu. Nah, seperti itu kan. Kalau website kalian muncul di website kalian muncul di halaman pertama, nggak mesti itu akan diambil sama orang. Orang pasti akan lihat dulu. Lihatnya dari mana? Judulnya menarik nggak? Informasinya sesuatu yang saya butuhkan atau enggak? Gitu nggak? Betul nggak? Betul nggak? Yo, jadi udah paham ya, udah paham ya. Nah, jadi kalau misalkan bicara soal cara kerja mesin pencari sebenarnya sama seperti di perpustakaan, ya. Siapa yang ngumpulin semua buku di perpustakaan tersebut? Ada yang tahu? Adminnya, petugas perpustakaannya. Oke. Terus ketika buku tersebut sudah dibaca, informasinya ditaruh di rak yang sesuai. Siapa yang naruh di rak yang sesuai? Pustakawannya atau petugas perpustakaannya, adminnya lagi. Mungkin enggak buku tentang memasak ditaruhnya di bagian bengkel, bukan di bagian memasak. Mungkin enggak? Nggak mungkin, karena tugas perpustakaan harus memastikan buku itu ditaruh tempat yang benar. Kalau ini buku yang tentang memasak, ya harus ditaruh di rak memasak, bukan di rak bengkel. Enggak. Nah, gitu. Dan ketika ada orang nanya rekomendasi, disajiin ke kalian, terserah kalian dong. Mau ngambil yang mana, mau disajiin 10, ya mungkin yang diambil yang nomor 5. Mungkin yang diambil nomor 6. Betul nggak? Betul nggak? Betul ya? Nah, kurang lebih cara kerja mesin pencari itu seperti itu. Oke, kita runut ya. Soal crawling. Crawling itu saat buku kalian lagi dibaca oleh pustakawan. Lagi dibaca nih, judulnya apa, siapa penulisnya, siapa pengarangnya, siapa penerbitnya. Itu ya, tebalnya berapa, konteksnya tentang apa. Betul, betul, betul? Ya. Nah, namanya di crawling. Jadi kalau website kalian lagi dibaca, itu namanya lagi di crawling sama mesin pencari seperti Google. Saat buku kalian ditaruh di rak yang sesuai, itu namanya indexing. Oke. Jadi kalau misalkan kalian bikin konten tentang memasak, tapi ketika kalian cari tentang bengkel, ya misalkan cara memperbaiki karburator, website kalian muncul di situ, padahal kalian nggak ngebahas karburator sama sekali, artinya kontennya itu salah. Ya sampai Google berpikir bahwa oh ini buku ini cocoknya di bengkel. Padahal kalian lagi menjelaskan tentang cara memasak. Masuk akal nggak? Masuk akal nggak?
Begitu ya. Dan saat website kalian disajikan ke orang, itu namanya sedang di ranking atau sedang di performing. Oke, sampai sini sudah paham tentang cara kerja mesin pencari? Good, 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 good. Jadi jangan salah ya. Jadi jangan sampai berpikir kok nggak perform-perform nih. Bisa jadi proses scrollingnya salah. Kok nggak perform-perform nih? Bisa jadi proses indexingnya salah. Jadi nggak performing. Gitu. Jadi dipahami baik-baik. Oke. Nah, lalu gimana Mas caranya agar website kita itu bisa di crawling, indexing, dan juga bisa performing di search engine? Oke, cara pertama adalah pastikan organisasi di dalam website kalian itu teratur. Ya, faktanya ketika saya melakukan riset di berbagai macam website yang nggak perform di halaman pertama mesin pencarian seperti Google, itu adalah karena informasinya, organisasinya berantakan. Berantakan tuh gimana, Mas? Oke, katakanlah itu seperti sebuah struktur organisasi, bagian organisasi, atau seperti mall. Udah pernah ke mall dong? Ya, udah pernah ke mall dong. Nah, kalian pasti ngelihat di mall itu lantai pertamanya ya pasti seragam. Mungkin kalau kalian datang ke Ambarukmo misalkan, kalau ada yang di Jogja gitu ya, di Ambarukmo pasti kalian ngelihat di lantai satu itu pasti tempat makan. Ya, atau di lantai paling atas di mall manapun, lantai paling atas itu pasti food court yang harganya murah-murah. Kenapa nggak food court yang harganya murah-murah itu ditaruhnya di bawah? Pasti gitu. Ya kan, food court yang harganya murah-murah pasti ditaruhnya di atas, sedangkan yang di bawah itu yang harganya mahal-mahal. Betul nggak? Artinya mau makan murah aja harus effort, harus naik ke lantai 5. Gitu. Nah, itu namanya organisasi, struktur, pengaturan. Nah, kalau pengaturannya benar, website kalian itu bisa muncul dengan mudah di halaman hasil pencarian. Percaya deh. Gitu ya. Caranya gimana agar website kita itu organisasinya teratur? Nah, mulai dari sekarang itu coba disusun baik-baik. Oke, karena faktanya tidak semua informasi itu levelnya sama. Maksudnya Mas levelnya sama seperti apa? Satu buah halaman produk itu pasti beda informasinya dengan halaman yang ada di artikel. Contoh, ya mungkin nggak kalau misalkan kita mau bikin konten tentang jual lele, ya kita bilang harga jual lele adalah 10.000, tapi kita taruhnya di dalam artikel. Padahal harusnya jual lele itu adalah di bagian shop atau di bagian toko. Karena organisasinya salah, Google menganggap bahwa oh ini bukan sesuatu yang relevan karena orang mencarinya harga jual lele itu di kategori shop, bukan di kategori artikel. Nah, coba dipertimbangkan nih bikin struktur halaman yang benar. Kalau emang itu tujuannya untuk informasi, taruhlah di bagian artikel. Kalau itu halamannya bertujuan untuk transaksi, taruhlah di bagian shop. Jangan dicampur. Oke, ini adalah salah satu cara terbaik untuk membuat struktur yang baik. Dengan struktur yang baik, search engine itu jadi mudah memproses informasi di dalam halaman tersebut atau dalam website tersebut. Si search engine tahu, oh website ini ternyata membahas tentang tentang memasak tadi, gitu. Oke. Nah, site struktur yang rapi juga bisa membantu kita sebagai SEO untuk memetakan internal linking ke halaman-halaman yang memiliki prioritas untuk muncul di halaman pertama hasil pencarian. Ya, jadi jangan sekadar asal oh ini ada kata-kata lele, disambunginlah ke halaman motor lele, misalkan seperti itu. Nah, karena internal linking yang berantakan tadi juga mengakibatkan konten kalian yang harusnya muncul di kategori memasak, justru munculnya di kategori atau di indexing yang berkaitan dengan otomotif. Karena tadi kalian hanya asal mengkonekkan lele, kata lele dengan motor lele atau bebek. Itu ya, kalian internal linking kata bebek, tapi diarahinnya ke motor bebek. Padahal kalian lagi ngebahas tentang cara memasak bebek, gitu. Ya, atau malah diarahin ke grup lele. Tuh, ada yang ngejawab seperti itu. Ya, jadi nggak relevan kan? Padahal harusnya diarahkan ke informasi yang relevan. Nah, dengan site struktur yang rapih ini bisa membantu kita. Oh, ini harusnya masih masuk ke dalam kategori memasak nih. Jadi cari nih mana yang menyebutkan kata lele dan ini masih relevan dengan memasak. Dihubungkanlah ke sana. Begitu.
Itu cara pertamanya. Oke, yang harus teman-teman perhatikan adalah ya, pastikan halaman-halaman yang kalian buat itu memiliki tujuan yang jelas. About itu hanya untuk menjelaskan tentang apa. Ya, jangan sampai halaman about seperti artikel. Ya, keseringannya gitu tuh. Jadi bikin halaman about seperti halaman artikel, padahal harusnya enggak. Oke, apalagi yang punya bisnis. Halaman about bisnis itu kayak bikin artikel yang panjang lebar gitu. Padahal nggak harusnya sepanjang lebar itu. Oke, jadi pastikan tujuannya jelas. Ini tujuannya untuk menjelaskan bisnis. Oke, berarti cukup tanpa harus memberikan informasi berlebihan. Kalau ini tujuannya untuk artikel, berarti berikan informasi tentang artikel yang jelas. Oke, lalu hindari menyajikan informasi yang sama. Informasi yang sama itu seperti apa? Jangan mengulang-ulang informasi yang sama dalam lebih dari satu halaman. Ya, kalau memang harus fokus, fokuslah dari satu halaman. Atau kalau teman-teman di sini menggunakan CMS, Content Management System seperti WordPress, Joomla, Drupal, dan lain-lain, itu ada yang namanya cornerstone content atau pilar konten. Nah, itu bisa dimanfaatkan tuh untuk membuat bahwa ini adalah konten utama. Yang lainnya hanya konten pendukung. Bisa tuh. Oke ya. Dan yang harus diingat, tidak semua halaman memiliki prioritas yang sama. Oke. Teman-teman harus tahu, ini halaman prioritasnya untuk funneling, marketing awareness, consideration, atau conversion. Itu harus jelas. Karena kalau misalkan jelas, bahasanya juga harus berbeda. Ya, dengan begitu teman-teman jadi mudah untuk menyusun struktur websitenya. Oke, jadi perhatikan poin-poin itu. Nah, yang kedua, yang bikin website kalian tidak bisa di crawling, indexing, dan performing itu adalah tidak memiliki strategi topik cluster. Apa itu strategi topik cluster? Kayak seperti perumahan aja, cluster. Kalau teman-teman perhatikan, di cluster yang dibangun itu, pasti teman-teman bisa menemukan rumah ada yang tingkat 2, ada yang cuma 1 lantai doang. Ya, ada yang 2 lantai, ada yang 1 lantai doang. Oke, harganya juga udah berbeda. Betul? Rumah yang 1 lantai dengan rumah yang 2 lantai, harganya pasti berbeda. Nah, topik cluster pun seperti itu. Kalau memang topik ini punya tujuan untuk menjaring audiens yang tujuannya untuk membeli, ya kumpulkan itu dengan audiens yang punya kebiasaan untuk membeli. Atau kalau ini punya satu kaitan yang sama, misalkan ngebahas tentang lele atau ternak lele, ya, maka kaitkan artikel-artikel atau konten-konten yang relevan dengan ternak lele tadi. Itu. Oke, jadi topik cluster adalah sekelompok konten yang memiliki kesamaan topik. Kalau teman-teman lagi ngebahas tentang Disneyland, gitu ya. Kalau teman-teman bahas tentang Disneyland atau teman-teman berencana untuk mengunjungi Disneyland, kira-kira hal-hal apa yang berkaitan dengan perencanaan ke Disneyland tadi? Itu ya. Price list, terus kemudian daftar restoran, di mana toiletnya gitu ya, peta permainannya ada apa aja, itu semua punya relevansi yang sama. Dan ini kita sebut sebagai topik cluster dan semuanya itu terhubung ke satu topik yang sama. Gitu. Oke. Nah, topik cluster bisa disusun berdasarkan struktur website tadi. Kalau teman-teman udah punya struktur yang jelas, teman-teman jadi tahu, oh, ini tuh harusnya masuk kategori berita, bukan artikel. Jadi artikel nggak boleh di-linking ke berita. Atau kalau memang artikelnya punya relevansi terhadap berita, ya silahkan interlinking lah dari artikel tersebut ke arah berita. Itu bisa. Gitu. Oke. Ya. Gimana sih, Kak, Mas, caranya saya untuk melakukan topik cluster? Udah dibantu dan itu semua gratis. Salah satunya adalah pakai Answer the Public ini. Kemarin juga udah dibahas sama Mas Titis, salah satu tools SEO yaitu Uber Suggest. Nah, ini satu produk dengan Uber Suggest nih, punyanya Neil Patel juga. Gitu kan ya. Ini udah bisa ngebantu kita untuk memetakan topik cluster. Nanti bentukannya seperti di kanan ini. Teman-teman jadi tahu nih, ini kelompoknya yang mana, ini masuknya ke dalam kategori yang mana, gitu ya. Atau kalau misalkan Answer the Public menurut teman-teman terlalu rumit, teman-teman bisa pakai yang namanya Also Asked. Also Asked ini udah enak, dikasih ini hubungannya kemana. Dari sini, konten yang bisa teman-teman buat itu apa aja. Udah enak tuh. Ya, ini dan semua bisa diakses secara gratis. Kalau mau berbayar akan lebih bagus lagi. Gitu. Oke. Nah, yang harus teman-teman perhatikan adalah tetap usahakan relevan.
Ya, dalam mengerjakan campaign SEO kita tidak boleh seperti Doraemon. Aku ingin begitu, aku ingin begini, ingin itu, ingin ini banyak sekali, nggak bisa. Harus relevan dengan goals-nya dari bisnis apa. Tujuannya dari strategi SEO ini untuk apa? Ya, dan kira-kira ini relevan nggak dengan audiens yang akan saya target? Kita nggak bisa menargetkan semua audiens. Kita harus spesifik. Ini targeting audiensnya ke siapa, gitu ya. Dan ini juga berkaitan dengan update Google yang experience, expertise, authority, dan trust. Oke, EEAT, double EAT. Ya, setidaknya setiap topik yang teman-teman akan buat itu harus memiliki atau mewakili experience secara kontekstual. Apa itu kontekstual? Kalau memang dia bertanya tentang ternak lele, kira-kira maksudnya itu pengen bertanya tentang cara ternak lele atau dia lagi mencari ternak lele di dekat dia. Harus dilihat nih kontekstualnya kemana. Gitu ya. Dan sekali lagi, saya nggak bosan-bosan ingetin, harus perhatikan goals dari bisnis teman-teman semua. Oke? Tidak semua topik itu bisa mendukung goals dari bisnis. Enggak semua queries itu ujung-ujungnya pasti jualan. Enggak. Ya, karena itu punya intensnya masing-masing. Ada yang intensnya informasional, cuma kepo, navigasional, keponya lebih lanjut, commercial investigation, banding-banding ke, membanding-bandingkan, atau conversion, langsung beli. Oke ya, itu yang harus diingat teman-teman. Gitu. Oke. Dan sekarang waktunya, kira-kira bagaimana cara saya memenangkan persaingan di 2024 dengan strategi SEO yang tepat. Nah, ini beberapa checklist yang bisa teman-teman adaptasikan ya bagi website bisnis. Ya, experience akan tetap menjadi faktor penting yang diadaptasikan oleh Google. Oke, ya. Jadi pastikan ya experience dari website teman-teman semua itu bisa optimal. Experience bisa banyak hal. Ya, user experience bisa banyak hal. Pastikan website-nya cepat, pastikan website-nya itu interaktif, pastikan website-nya itu memang relevan dengan tujuannya ya. Jadi penting untuk menetapkan tujuan ini teman-teman bikin website, tujuannya untuk apa? Kalau memang untuk personal atau untuk bikin personal portfolio, ya jangan sampai website tersebut itu justru mengawang kemana, meluas kemana-mana. Ya, jadi pastikan ya tujuan ini untuk apa. Tujuan ini juga termasuk siapa yang mau teman-teman targetin, usia berapa, ya kebiasaannya apa, negara mana, harus pakai bahasa apa. Ini harus. Ya, kenapa? Karena Google sendiri bilang bahwa mereka itu akan memprioritaskan hasil berdasarkan audiens lokal. Jadi kalau misalkan audiens Indonesia mencari sesuatu yang berkaitan dengan informasi di Indonesia, dia nggak akan ngebuka website-website yang menyajikan informasi di luar negeri. Gitu ya. Lalu bangun branding yang kuat. Branding merupakan kunci penting untuk memenangkan persaingan di 2024. Kenapa? Karena faktanya orang mencari informasi itu berdasarkan fact checking dulu. Oke, jadi kemarin saya sempat melakukan tes ketika saya mengetikkan sebuah nama brand, ketika saya mengetikkan nama sebuah brand yang muncul di halaman di rekomendasi pencarian itu adalah brand negatif, brand penipuan, brand bla 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 bla. Berarti yang orang khawatirkan adalah citra. Ya, jadi pastikan kalian membangun brand yang kuat dan kemas melalui brand message yang optimal. Ya. Pahami unique selling point. Kalau teman-teman semua jualan, pastikan unique selling point dari produk teman-teman semua. Karena kalau teman-teman tidak memperhatikan unique selling point, teman-teman tidak akan bisa bersaing di halaman pertama pencarian. Unique selling point itu apa? Kalau teman-teman pikir gratis ongkos kirim, murah, itu bukan unique selling point. Oke, pertimbangkan kembali. Ya, gratis ongkos kirim itu bukan unique selling point. Murah, bukan unique selling point. Faktanya, kompetitor kalian bisa bikin harga yang jauh lebih murah daripada kalian. Percaya deh. Gitu ya. Dan hindari menggunakan aktivitas marketing yang justru akan merusak branding. Ya, terutama yang berkaitan dengan spamming. Aktivitas spamming itu apa? Yuk, tanyain ke saya. Ya, nanti akan saya jawab. Oke. Nah, banyak yang bilang poin penting selanjutnya adalah technical SEO kita harus bagus. Betul.
Ya, betul. Ya. Faktanya, technical SEO ini menjadi incaran besar bagi Google untuk mengetahui kalau website-website banyak yang bermasalah sama Google itu akan nanti dulu deh, masukin ke indeksingnya nanti dulu deh, gitu ya. Atau secara site struktur tadi banyak yang berantakan, Google juga akan bilang ntar dulu deh, ya, ntar dulu deh muncul di halamannya, gitu ya. Jadi again, experience itu penting, ya. Gimana cara memperhatikan terkait dengan experience? Pastikan halaman kalian itu nggak punya halaman-halaman error berkaitan dengan kode yang 4xx ini, 5xx dan terutama 302. Kalau 301 masih oke. Kalau saya sih masih oke lah, 301 masih oke, tapi kalau 302 kalau bisa jangan. Gitu ya. Dan kalau teman-teman semua punya Search Console, ya pastikan teman-teman semua menginstal Search Console ya. Pastikan website teman-teman semua tidak memiliki status crawled, currently not indexed. Oke, ya. Berdasarkan diskusi saya dengan para expert di Google, mereka bilang bahwa kalau misalkan konten kalian atau website kalian punya status crawled, currently not indexed, apalagi lebih daripada 1 bulan, artinya konten kalian itu tidak memiliki value. Ya, karena tidak memiliki value, menurut search engine sendiri nggak memiliki value, konten tersebut tidak akan diindeks. Ya, perhatikan tuh. Ya, clue-nya di situ ya. Jadi ini jarang saya sampaikan di webinar-webinar lain. Google itu punya semacam algoritma yang bisa memprediksikan konten ini punya potensi untuk diklik atau tidak oleh user ketika muncul di halaman hasil pencarian. Berdasarkan apa? Berdasarkan value tadi. Saat algoritma tersebut mungkin menurut algoritma yang tadi peluangnya hampir di atas 60%, 70%, ya Google akan memasukkan konten teman-teman semua memiliki status crawled, currently not indexed ini. Jadi rajin-rajin cek Search Console. Oke ya. Dan yang terakhir, jangan buru-buru request instant index. Oke, jangan buru-buru request index diklik tuh, jangan buru-buru. Kenapa? Jadi ada beberapa jenis status di Search Console yang harus teman-teman perhatikan, terutama kalau udah ada statusnya discovered currently not indexed. Ini jangan buru-buru minta untuk di request index atau instant index. Kenapa? Karena ya, ini artinya konten kalian sudah ditemukan oleh Google. Again, Google sedang menilai konten kalian punya potensi untuk diklik oleh audiens atau tidak, berdasarkan algoritma yang di atas yang aku sebutkan tadi. Kalau ternyata tidak punya potensi, Google akan memunculkan status konten tersebut menjadi crawled, currently not indexed. Tapi kalau misalkan statusnya masih discovered, currently not indexed, tunggu aja dulu mungkin sehari 2 hari, ya paling lama 28 hari deh, ya sampai berubah status. Kalau misalkan selama 1-2 hari atau 28 hari paling lama statusnya nggak berubah, nah berarti ada yang janggal. Jangan buru-buru request index, dicek lagi. Apa yang janggal? Ada yang salah nggak? Ada yang bermasalah nggak dengan server kalian, dengan website kalian, itu dicek ulang. Kalau menurut kalian nggak ada yang janggal, baru deh kalian request instant indexing. Gitu dari saya sarannya. Oke, ya. Again, kalau teman-teman mau lebih lanjut diskusi di luar dari forum ini, feel free untuk kunjungi semua sosial media saya dan juga nomor WhatsApp saya di chefrimba.com/bio. Oke, saya kembali lagi ke Mas Bimo. Monggo Mas Bimo, saya stop share dulu. Kami akhiri. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Radius. Sekali lagi selamat malam. Sampai jumpa di kelas tanya Dominesia selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih.